Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kompresi data ya. Jadi di sini nanti kita akan melakukan kompresi data dengan dua metode yang berbeda, yaitu yang pertama dengan metode dropout vowels dan yang kedua dengan replacement of character. Apa itu dropout vowel dan replacement of character? Jadi Droplet Towel itu sendiri adalah metode kompresi data di mana kita nanti akan menghapus atau menghilangkan huruf-huruf vokal yang ada di dalam data tersebut. Jadi kita akan menghilangkan huruf A, I, U, E ataupun huruf O. Dan yang kedua yaitu replacement of character. Replacement of character sendiri adalah metode kompresi data di mana kita nanti akan mengganti suatu karakter tertentu dengan karakter lain. Misalkan kita mengganti huruf kata aku dengan tanda baca titik, kata ini, di, atau sebagainya dengan karakter yang lain. Jadi langsung saja kita lihat studi kasusnya. Jadi ada dua studi kasus yang berbeda, yaitu yang pertama adalah ini studi kasusnya dengan teks seperti ini. Dan yang kedua adalah tag ini. Di sini saya akan menggunakan dua metode, maksud saya dua media yang berbeda, yaitu dengan yang pertama dengan menggunakan Word dan yang kedua dengan VS Code. Sebelumnya di sini saya menggunakan sistem operasi Windows 10 dan Microsoft Office 2019. Jadi langsung saja di sini ini adalah datanya. Ini contohnya ketika kita menghapus huruf A. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi caranya adalah kita buka data yang mau dikompresi. Kemudian kita tinggal tekan Ctrl F, kita tekan huruf A di sini. Kemudian replace. Nah, di sini kita temukan huruf A, kemudian kita replace dengan data kosong seperti ini. Kemudian di replace all. Ini untuk metode yang dropout vowel ya, untuk menghilangkan huruf A. Jadi di sini ditemukan 853 karakter huruf A yang dihilangkan. Ini seperti ini tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian kalau sudah kita save, tadi kan saya sudah melakukannya ya. Kemudian kita save. Ya, jadi akan di sini akan tersimpan. Kita save as tadi. Kemudian kita lihat ukurannya menjadi berapa. Sebelum itu kita lihat dulu ukuran file aslinya tadi. Jadi ukuran file aslinya adalah 17,4 KB. Setelah dikompresi, setelah dihapus huruf A-nya menjadi 17,7 KB. Jadi untuk detailnya kita bisa lihat di sebentar, kita bisa temukan di hasil analisis ini. Sini. Jadi untuk file asli yang studi kasus pertama mempunyai jumlah karakter. Jadi jumlah karakter ini termasuk jumlah huruf, jumlah tanda baca dan spasi. Semua karakter yang ada dalam file dihitung menjadi 5287 dengan jumlah kata 816 dengan tadi dengan ukuran file 17,4 KB di sini. Sini ya, di sini kemudian setelah huruf A dihilangkan di sini menjadi 17,7 KB dengan jumlah huruf A yang dihilangkan tadi adalah 853. Kemudian dengan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan Visual Studio Code. Aplikasi ini biasa digunakan untuk coding ya. Jadi di sini file aslinya berupa teks semua seperti ini. Caranya sama saja, kita tekan F, kemudian kita masukkan huruf A, kemudian kita replace dengan kosongan seperti ini, kita replace all.
Kalau sudah, kita save as ya. Karena di sini saya sudah melakukan save as tadi ya. Di sini hapus A ini. Kita lihat di VS Code yang hapus A, kita lihat ukurannya menjadi berapa. Jadi di sini, oh yang ini hapus A2. Jadi di sini ukurannya adalah 4,5 KB ya. Yang sebelumnya yang di file asli adalah 5,3 KB. Setelah dikompresi dengan VS Code, hasilnya akan berubah menjadi yang ini hapus A yang pertama ya, maaf. Di sini 4,5 KB. Kemudian kita masukkan datanya ke sini, di sini dengan jumlah huruf 893. Kalau dengan Word, dengan menggunakan Microsoft Word 2019, kita dapatkan 17,7 KB. Sedangkan kalau menggunakan VS Code, kita mendapatkan hasil 4,5 KB. Jadi perbedaannya kalau menggunakan Word di sini malah lebih besar ya setelah dikompresi. Tapi kalau menggunakan VS Code di sini lebih kecil, dari 5,3 KB menjadi 4,5 KB. Kemudian yang selanjutnya menghilangkan huruf I. Menghilangkan huruf I pertama menggunakan Microsoft Word. Jadi sama saja sebenarnya. Kita tinggal melakukan sama seperti yang tadi, kita tekan I, kemudian kita replace dengan data kosongan seperti ini, kita replace all. Kita menemukan 353 karakter I, huruf I. Di sini. (353) di sini ya. Kemudian kalau sudah huruf I-nya hilang semua, kita save as. Kalau sudah di save as, sini hapus huruf I, maka ukurannya akan menjadi 17,6 KB. Ini 17,6 KB, hapus huruf I. Sedangkan kalau menggunakan VS Code sama seperti tadi, kita tekan Ctrl F, kita I, kita replace dengan data kosongan. Sudah, kita save as, sama hasilnya adalah hapus huruf I di sini, hasilnya adalah 4,9 KB. Jadi ini malah lebih besar lagi ya, kalau menggunakan Word hasilnya lebih besar, sedangkan kalau VS Code hasilnya lebih kecil sedikit ya dari ukuran aslinya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghapus huruf U. Menghapus huruf U, ini nanti kita undo dulu. Kita hapus huruf U, kita replace menggunakan data kosong, kita replace all. Di sini ditemukan sebanyak 261 huruf U. Ya, 261 huruf U. 261 huruf U. Kalau sudah di refresh, kita save seperti yang tadi, kita save as ya. Di save as terus kalau sudah selesai merefresh. Kita lihat hapus huruf U di sini, ukurannya menjadi 17,5 KB. Di sini jadi 17,5 KB. Sedangkan untuk menggunakan VS Code sama saja, kita Ctrl F seperti yang tadi. Di sini hasilnya adalah 5,08 KB. Di sini 5 KB ya. Kemudian untuk menghilangkan huruf E, kita Ctrl F, masukkan huruf E, kita replace dengan data kosongan, kita replace all. Untuk huruf S sendiri ditemukan sebanyak 328 huruf. Masukkan ke sini 328 huruf. Nah, jangan lupa untuk di save as datanya tadi. Kemudian kita lihat di Word yang hapus huruf E di sini.
menjadi 17,7 KB. 17,7 KB. Sedangkan untuk yang menggunakan VS Code sini jadi 5,01 KB. Jadi 5 KB ya. Jadi masih lebih kecil ya kalau menggunakan VS Code, masih terus lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Kalau menggunakan Word hasilnya kadang lebih besar. Yang selanjutnya adalah untuk menghilangkan huruf O. Huruf O. Nah, replace. Untuk huruf O sendiri ditemukan sebanyak 40 huruf ya. 40 huruf. Ini 40 huruf dengan ukuran, kalau dengan menggunakan Word adalah 17,5 KB, sedangkan untuk VS Code adalah 5,29 KB. Jadi masih ukurannya masih mendekati yang sebelumnya ya. Di 17,7, 6,5. Kalau yang menggunakan VS Code ada yang 4,9, 5,0, 5,2 yang paling besar. Dan terkecil yaitu 4,5 KB yang menghilangkan huruf A. Jadi sesuai dengan datanya di sini dengan huruf yang dihilangkan sebanyak 853 dengan ukuran paling kecil 4,5 KB dengan VS Code. Tapi kalau dengan Microsoft Word ini ukurannya bervariasi ya, ada yang lebih besar, ada yang mendekati. Kemudian untuk studi kasus yang kedua, yaitu adalah ini. Data ini, apakah hari ini kamu sudah makan? Ya ini aja, nggak ada yang lain. Caranya sama saja, menggunakan replace, dihilangkan huruf A-nya, replace all. Kita mendapatkan 8 huruf A, kemudian kita save as. Sudah, kita simpan di sini 8 huruf A dengan ukuran huruf A-nya, huruf A2 yang ini adalah 11,9. Jadi di sini entah kenapa ya, kalau menggunakan Microsoft Word untuk menghapus yang studi kasus yang kedua, hasilnya ukurannya sama semua. Jadi 11,9 KB semua. Bisa dilihat di sini, hapus A2 ukurannya 11,9, hapus E2 11,9, I2 11,9, kemudian O2 11,9, sedangkan dengan U2 sama saja, hasilnya 11,9 KB semua. Jadi di sini kalau data studi kasus yang kedua, kita menggunakan Microsoft Word untuk menghilangkan huruf vokal A, I, U, E, dan O. Ukuran filenya adalah sama semua, jadi 11,9 KB semua di sini. Kemudian selanjutnya menggunakan VS Code ya. Di filenya ini caranya sama saja. Kalau mau menghilangkan huruf A tinggal Ctrl F, find replace huruf A, replace dengan data kosong. Nah seperti ini. Kemudian di save as, kita lihat yang hapus A2 ukurannya menjadi 26 byte. Nah, sebelumnya ukuran file asli di sini, file aslinya adalah 34 byte ya, sangat kecil sekali kalau menggunakan VS Code. Setelah dihilangkan huruf A-nya menjadi 26 byte. Yang semula 34 byte menjadi 26 byte. Kemudian menghilangkan huruf I menjadi 31 byte. 31 byte menghilangkan huruf U menjadi 32 byte. 32 byte menghilangkan huruf E ya, karena di sini huruf E-nya tidak ada. Saya coba dengan VS Code tadi, hasilnya sama dengan yang ini, jadi 34 byte semua, nggak ada data yang hilang.
hasil ukurannya tetap sama seperti yang semula 34 byte. Kemudian dengan metode yang kedua, replacement of characters, yang pertama kita uji ke studi kasus yang pertama dulu. Di sini kita akan menghilangkan kata saya. Ini ya, kata saya bukan menghilangkan, jadi kita akan mengganti dengan huruf titik saya di sini. Kita menemukan dua kata saya di studi kasus yang pertama. Kalau sudah kita save as, kita menemukan dua kata saya, kemudian di save as. Kalau sudah kita lihat ukurannya, tadi kan saya sudah menyimpannya ya, yang di sini hapus saya menjadi 17,5 KB. Kemudian kalau menggunakan VS Code, caranya sampai sama. Hapus saya adalah 5,3 KB. Jadi hapus saya 5,2 KB. 5,3 ya. Jadi hasilnya 5,3 KB di sini. 3 KB. Kemudian menghapus ini. Hapus ini. Kita replace dengan titik, didapatkan sebanyak 13 kata ini di dalam data ini. 13. Kemudian di save as, hapus ini, kita lihat jadi 17,7 KB, sedangkan di VS Code hapus ini menjadi 5,3 ya. Jadi 17,7 dan 5,3 KB. Selanjutnya menghilangkan kata aku. Kan kata aku terus dengan titik replace all, jadi terdapat 12 kata aku. 12 kata aku dengan ukuran, kalau di Word hapus aku ini jadi 17,7, kalau di VS Code menjadi 5,3 lagi, di 17,7 dan 5,3 KB. Kemudian menghapus kata dan kita replace ya, bukan hapus, kita replace dengan titik, didapatkan 22 kata dan 22 dengan ukuran file setelah di replace dengan titik, hapus dan menjadi 17,9 KB, dan untuk VS Code hapus dan jadi 5,29 KB. 17,9 dan 5,2 KB. Kemudian menghapus kata di, ini yang terakhir, menghapus kata di. Menghapus kata di. Replace all, ditemukan sebanyak 63 replacement, 63 karakter, 63 huruf di sini. Kemudian kita save as, ini 63 dengan ukuran setelah di replace yang di jadi 18,5 ya, 18,5 KB, malah jadi lebih besar lagi. Sedangkan untuk VS Code hapus di jadi 5,27. Di 18,5 dan 5,27, jadi lebih kecil ya.
entah kenapa kalau menggunakan Word ini hasilnya malah lebih besar. Kemudian untuk studi kasus yang kedua menggunakan replacement of character. Jadi karena data yang sangat terbatas di studi kasus yang kedua ini, di sini saya akan menghilangkan kata kamu dan ini. Menghilangkan kata kamu sama saja menggunakan ini replace, menggunakan replace ya, cuma satu aja. Kemudian kita save, kamu hasilnya menjadi 11,9. 11,9. Kalau di VS Code sama ya caranya ya. Jadi di sini kita dengan masukkan kamu, kita replace menggunakan data kosong, plus all, kita save as. Di sini hapus kamu menjadi 31 byte. Nah, yang ukuran semulanya itu 34 jadi 31 byte. Kalau di sini ukurannya sama ya. Jadi dari 11,9 terus 11,9 11,9 dan seterusnya ini sama. Kemudian huruf ini, menghapus huruf ini caranya sama saja. Di Word kita mendapatkan ukuran 11,9 masih tetap. Kemudian di VS Code hapus ini kita mendapatkan ukuran 32 byte. Sini 32 byte. Jadi untuk Word sendiri ukurannya bervariasi ya, malah lebih besar semua setelah dihapus datanya. Dari yang semula cuma 17,4 KB, setelah dihapus huruf A, I, U, E, O, saya ini dan sebagainya itu malah ukurannya jauh lebih besar. Ini 17,7, 6, 5, bahkan ada yang sampai 18,5 KB. Sedangkan untuk menggunakan VS Code dari data aslinya 5,3 KB untuk yang studi kasus pertama ya. Ini datanya setelah dihapus filenya turun ya. Ada yang turun, ada yang tetap dari 5,3, ada yang 4,5, 4,9, 5 dan sebagainya. Sedangkan untuk studi kasus yang kedua, untuk ukuran file aslinya yaitu 11,9 KB. Untuk pengujian dengan Word hasilnya ukurannya masih sama semua, 11,9 KB semua. Untuk VS Code dari yang 34 KB yang di sini ukurannya menjadi lebih kecil semua ya. Dari 26, 31, 32 dan sebagainya ini. Jadi kenapa? Kenapa kok menggunakan Microsoft Word hasilnya ada yang lebih besar, malah setelah dihapus ada yang lebih besar, sedangkan kalau menggunakan VS Code hasilnya lebih kecil semua. Jadi Microsoft Word sendiri mempunyai format DOC ya, DOCX kalau dalam kasus saya ini DOCX. Nah, di format ini itu begini. Jadi data yang disimpan, atribut yang disimpan itu ada banyak di Word. Jadi ada jenis font, ukuran font, kemudian warna font, paragraf, gaya font. Jadi atributnya itu banyak sekali di Word. Jadi kita memerlukan apa ya, ruang penyimpanan yang lebih besar lah. Karena kita harus menyimpan eh, banyak atribut di sini ya, sudah saya sebutkan tadi ada ukuran font, jenis font dan sebagainya. Sedangkan kalau di VS Code di sini kita hanya mengedit teks dengan format TXT ya, hanya teks saja tanpa ada atribut apapun. Jadi semuanya ini hanya teks semua. Teks, teks, teks dan tidak ada ukuran font, jenis font, warna font semuanya. Jadi hanya sebatas teks saja TXT. Oleh karena itu, karena hanya menggunakan TXT tanpa menyimpan beberapa atribut lain, jadi ukurannya di sini akan menjadi lebih kecil. Jadi di VS Code kalau kita menghapus satu kata atau beberapa kata itu akan sangat mempengaruhi, karena di sini tuh yang disimpan datanya hanya kata saja, hanya huruf saja, teks saja. Jadi kalau kita menghapus teks dan
teks atau kata atau huruf itu akan sangat mempengaruhi ukuran file tersebut. Jadi seperti itu perbedaan menggunakan Microsoft Word dan VS Code dengan format docx dan format txt. Jadi kesimpulannya menggunakan VS Code itu jauh lebih efisien ya untuk mengkompresi data karena hanya menyimpan atribut TXT saja tanpa ada atribut lain yang sekiranya tidak penting. Jadi ketika dihapus huruf atau karakternya itu filenya pasti akan lebih kecil ya. Seperti itu. Sekian penjelasan kompresi data dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.